Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah bagi orang yang hidup dalam kebenaran dan mencari Tuhan di sepanjang hidupnya dalam segala kondisi. Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini diberi kebebasan, diberi kehendak bebas untuk memilih cara hidup yang dia jalani. Tetapi terhadap cara hidup yang dijalani ada risiko, ada upah atau ada buah yang akan diterima baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Nah saudara, orang-orang yang memilih hidupnya dalam kebebasan, hidup dalam dosa, hidup semaunya, di dunia ini saja mereka akan menerima upah, menerima buah dan hasil dari cara hidup mereka. Dan kemudian atas cara kehidupan itu, nanti setelah menyelesaikan kehidupan di dunia ini, setelah mati, mereka akan mempertanggungjawabkan cara hidup mereka di dunia ini. Demikian juga setiap kita saudara, dalam kita menjalani hidup kita. Apakah hari ini kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup mencari Tuhan? Ada upah yang akan kita terima ketika kita hidup di dunia ini, dan ada upah yang akan kita terima ketika kita menyelesaikan hidup di dunia ini. Dan tentu saja kalau kita ditanya saudara, maka semua orang pasti rindu supaya di dunia ini menerima upah yang baik, menerima hasil dan buah yang baik dari cara kehidupannya. Dan kemudian setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, setiap kita juga merindukan supaya nanti juga menerima upah yang baik dari kehidupan kita di dunia ini. Itulah topik yang saya rindu kita merenungkan bersama saudara, supaya kita memilih cara hidup yang baik di dunia ini. Dan kita akan belajar cara hidup yang bagaimana yang harus kita pilih, dan apa upah, apa buah, apa hasil yang akan kita terima ketika kita memilih cara hidup yang baik di dunia ini. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini, setiap kita mengerti bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, dan setiap kita juga mengerti apa yang akan kita terima ketika kita menjalani hidup yang benar di dunia ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Yesaya pasal 51 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya menafsirkan secara objektif sesuai dengan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal 50 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diabaikan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari turunan kepada keturunan. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana di dalam bagian firman Tuhan ini Yesaya menegaskan bahwa orang yang hidup mengejar apa yang benar, orang yang hidup mencari Tuhan dalam hidupnya, ada upah yang akan mereka terima di dalam kehidupannya. Itu dia tegaskan di ayat yang pertama, saudara, di mana di sana dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Jadi kepada orang yang di dalam hidupnya dia mengejar apa yang benar, dia melakukan apa yang benar, dia hidup dengan cara yang benar, dan kemudian di dalam hidupnya dia hidup mencari Tuhan.
Jadi ada dua hal yang ditegaskan di sini, saudara: mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan mencari Tuhan. Karena ada orang yang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran, tetapi tidak mencari Tuhan. Jadi mereka hanya berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran. Ada kelompok orang, ada agama yang seperti itu, saudara. Dan di sisi lain, ada orang yang mencari Tuhan, tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Artinya, Tuhan yang mereka cari adalah Tuhan yang salah. Karena kalau orang mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dia akan juga hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya dua hal ini, saudara, adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Mencari Tuhan dan mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Hari ini, saudara, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Adakah kita hari ini punya kerinduan untuk mencari Tuhan? Dan adakah kita hari ini punya kerinduan untuk mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu? Ataukah hari ini kita tenggelam dalam kesibukan mencari perkara dunia, dalam kesibukan memperjuangkan perkara dunia? Saudara, dunia akan lenyap dengan segala isinya. Banyak manusia yang akan kecewa, akan menyesal kenapa mereka terlalu sibuk dengan dunia. Padahal, kenapa kita ada di dunia ini sebagai persiapan untuk kehidupan kekal. Tetapi pada akhirnya banyak orang yang karena terlalu sibuk dan fokus dengan kehidupan dunia ini, akhirnya lupa kekekalan dan akan berakhir dengan penghukuman neraka sampai selama-lamanya. Sekali lagi pertanyaannya, saudara, mari kita renungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saat ini saudara rindu mencari Tuhan dan rindu mencari kebenaran Tuhan dan menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan saudara? Apa buktinya hari ini kita rindu mencari Tuhan? Pandang hati saudara, adakah hati saudara benar-benar haus akan Tuhan? Kalau saudara haus akan Tuhan, adakah saudara punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara sudah tidak punya waktu untuk itu, saudara tidak disiplin untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, maka sekalipun hari ini saudara berkata saya rindu akan Tuhan, itu hanya bahasa kiasan saudara. Itu hanya kata-kata kiasan, tidak benar-benar nyata di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya di malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah hati yang rindu akan Tuhan. Dan buktikan bahwa saudara benar-benar rindu akan Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka dengan demikian saudara, ada upah yang akan kita terima di dunia ini, ada upah yang akan kita terima di kekekalan. Dan selain merindukan Tuhan, mari kita koreksi kehidupan kita. Adakah kita rindu kebenaran dan rindu hidup dalam kebenaran itu? Karena hari-hari ini juga ada orang yang sibuk mencari Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Katanya dia hidup mencari Tuhan, rindu akan Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Ada begitu banyak orang yang seperti itu, saudara. Ada begitu banyak kelompok-kelompok orang seperti itu. Dia hidup mencari Tuhan katanya, tetapi hidupnya menyusahkan orang lain, hidupnya membuat orang lain menderita. Apakah itu mencari Tuhan? Dan apakah itu mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran? Saya pikir tidak. Kedua hal itu harus sejalan di dalam kehidupan kita. Cari Tuhan, cari kebenaran, dan hidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan melihat dan menyaksikan dalam hidup kita, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan akan datang, ada upah yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam perikop ini ditegaskan bahwa dengarkanlah aku, hei kamu yang mengejar apa yang benar, hei kamu yang mencari Tuhan. Dan kemudian mulai
kalimat berikutnya saudara, bahwa kepada orang yang mencari Tuhan dan mencari kebenaran, rindu akan kebenaran, menghidupi kebenaran itu, diberi contoh kepada Abraham. Artinya Abrahamlah yang diberi contoh sebagai orang yang mencari Tuhan, sebagai orang yang menghidupi kebenaran, di mana dikatakan di sini, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Dari atas respon terhadap panggilan Tuhan itu, maka Abraham mencari Tuhan, maka Abraham mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Maka apa yang terjadi saudara? Lihat kalimat berikutnya, ayat 2 bagian terakhir itu. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudara, orang yang di dalam hidupnya dia mencari Tuhan, orang yang di dalam hidupnya dia mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, Allah berjanji bahwa dia akan memberkati orang tersebut. Itu telah dia lakukan kepada Abraham. Sekalipun pada waktu itu Abraham sudah sampai tua, sudah lanjut usianya, dia belum juga memiliki keturunan. Bahkan Sarah istrinya sudah juga lanjut usianya, sudah mati haid saudara, dan kemudian dia juga mandul, tidak mungkin punya keturunan. Tetapi lihat apa yang dilakukan Tuhan ketika Abraham mencari Tuhan dan mencari kebenarannya, menghidupi kebenarannya. Kata firman Tuhan, ia memberkati Abraham, bahkan memperbanyak dia. Artinya apa? Tuhan memberkati Abraham dan melakukan mujizat di dalam bagian yang paling mustahil, yaitu Sarah mandul, dan kemudian mereka sudah lanjut usianya, sudah sangat mustahil saudara, tapi Tuhan lakukan mujizat di sana. Ketika Abraham mencari Tuhan dan mencari kebenaran, menghidupi kebenarannya. Artinya sekali lagi saudara, bagi orang atau anak-anaknya yang mencari Tuhan dan menghidupi kebenarannya, kepada orang itu Tuhan akan mencurahkan berkat dan mujizatnya. Hari ini saudara, hari ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah saudara rindukan berkat Tuhan berlimpah dalam hidup saudara? Adakah saudara rindukan mujizat di bagian kehidupan saudara yang hari ini paling mustahil terjadi mujizat mungkin? Bagaimanakah kalau hari ini dibandingkan mungkin di dalam hidup saudara ada hal yang sangat berat, ada hal yang sangat tidak mungkin? Bagaimana jika dibandingkan dengan umur Abraham yang sudah 100 tahun? Bagaimana jika dibandingkan dengan Sarah yang mandul, dan dibandingkan dengan Sarah yang sudah juga mati haid saudara, dan kemudian dia dikaruniai anak, lahirlah Ishak. Seberapa mustahil kondisi saudara dengan kondisi Abraham dan Sarah waktu itu? Kondisi mereka begitu mustahil saudara. Bahkan Abraham itu dipanggil keluar dari rumah bapaknya, artinya keluar dengan tangan kosong, tapi akhirnya diberkati. Jadi saudara, orang yang berani hidup mencari Tuhan, orang yang berani hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan diberkati dengan cara paling ajaib, dan orang itu akan mengalami mujizat. Kepada orang itu akan dinyatakan mujizat dengan cara paling ajaib. Kalau hari ini saya dan saudara rindu mengalami berkat, rindu mengalami mujizat Tuhan, jangan cari berkat, jangan cari mujizat, tapi carilah Tuhan yang melakukan mujizat, dan hidupilah kebenaran Tuhan, maka dia akan melakukan mujizat dan mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Hari ini apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah mencari Tuhan, hiduplah mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, supaya saudara mengalami berkat yang dahsyat di dalam hidup saudara.
supaya saudara mengalami mujizat yang dahsyat di dalam hidup saudara. Adakah hari ini bangsa yang lebih diberkati daripada bangsa keturunan Abraham? Saudara, mereka begitu diberkati, itu diawali oleh karena Abraham mencari Tuhan. Itu diawali oleh karena Abraham menghidupi kebenaran Tuhan. Dan hari ini kita bisa diselamatkan, dan kita pun disebut sebagai orang-orang beriman, keturunan Abraham juga dalam iman. Semua seluruh dunia diberkati. Bukankah itu dampak dari Abraham hidup mencari Tuhan dan mencari kebenaran? Saudara, akan begitu besar dampak dari ketika kita hidup mencari Tuhan dan mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Berkat yang dahsyat yang di luar dari jangkauan pikiran saudara Allah sanggup curahkan. Mujizat yang dahsyat yang mustahil kata semua orang pun itu masih bisa terjadi. Itu yang terjadi kepada Abraham, dan itu bisa terjadi kepada setiap kita hari ini. Yang menjadi bagian kita adalah cari Tuhan, cari kebenaran, hidupi kebenaran itu, maka kita akan mengalami berkat dan mujizat yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika Abraham hidup mencari Tuhan dan mencari kebenarannya? Dan itu juga yang akan terjadi kepada setiap orang yang mempraktekannya. Apa itu, saudara? Yang kedua, ayat yang ketiga kita lihat bersama. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Saudara, di sana disebutkan ada reruntuhan, ada situasi yang perlu hiburan. Dan firman ini menegaskan bahwa Tuhan menghibur Sion dan menghibur segala reruntuhannya. Di dalam hidup ini, saudara, akan ada terus kondisi-kondisi yang membuat kita menangis. Ada kondisi-kondisi yang menghancurkan, bahkan membuat kita hancur lebur, saudara. Tetapi di dalam kondisi-kondisi itu yang luar biasa, firman Allah berkata bahwa Ia yang akan menghibur orang-orang yang berduka karena situasi kehidupannya atau karena perbuatan dan tindakan orang lain kepada dirinya. Tuhan menghiburkan dengan penghiburan yang dahsyat, saudara. Bahkan menghibur reruntuhannya. Sekalipun ada seorang anak Tuhan yang hidupnya hancur-hancuran oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena perbuatan orang lain, hidupnya hancur-hancuran, maka firman Allah berkata, jika orang tersebut tetap mencari Tuhan, jika orang tersebut tetap mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, maka firman-Nya berkata, Dia akan menghibur. Dan menghibur reruntuhan itu artinya memulihkan reruntuhan itu, saudara. Itu sebabnya di ayat yang ke-7 mulai dikatakan di sana, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Oleh karena mencari kebenaran akhirnya mengetahui apa yang benar. Hai kamu yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Oleh karena mencari kebenaran dan kemudian menerima kebenaran, menyimpan kebenaran itu dalam hatinya. Lalu kemudian perhatikan kalimat berikutnya, saudara. Janganlah takut jika diabaikan oleh manusia. Janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Mungkin hari ini ada saudara yang hidup mengalami seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Hidup saudara hancur-hancuran oleh karena dinista, oleh karena perbuatan, difitnah, oleh karena kelakuan oleh orang lain. Atau mungkin saat ini saudara sangat terpuruk, tetapi engkau diabaikan oleh orang-orang yang terdekat kepadamu sekalipun. Diabaikan oleh keluargamu karena mungkin engkau tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Dan firman Allah berkata di ayat 7 bagian terakhir itu, jangan takut. Engkau diabaikan, jangan takut. Engkau dinista, difitnah, jangan takut. Engkau diperlakukan tidak benar, jangan takut. Hidupmu tertindas oleh orang lain, jangan takut, kata firman Tuhan. Karena ayat 8 dikatakan, sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya.
Orang-orang yang menindas, menista, merendahkan, orang-orang itu akan binasa, kata firman Tuhan. Tetapi bagi saya dan saudara yang tetap bertahan hidup mencari kebenaran, mencari Tuhan dalam hidup kita apapun kondisinya, maka firman-Nya menegaskan bahwa keselamatan akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan menghibur. Itu yang kedua tadi. Ia menghibur segala reruntuhannya. Itu sebabnya hari ini saudara, sekalipun ada kondisi yang berat, mungkin ekonomi saudara hancur hari ini karena kondisi dan keadaan, mungkin ada masalah keluarga, usaha bisnis saudara hancur hari ini, mungkin saudara malah hari ini terlilit hutang. Dalam kondisi itu hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan menyerah saudara, jangan menyerah. Tetapi carilah Tuhan dan carilah kebenarannya, hiduplah dalam kebenarannya itu, karena Dia berkata bahwa ada waktunya nanti Dia akan menghibur kita dalam segala reruntuhan yang ada di depan mata kita hari ini, dalam segala masalah besar. Semuanya mungkin berantakan oleh situasi dan kondisi ini saudara, tapi namun demikian firman-Nya berkata, jangan gemetar, jangan takut, karena Dia akan mengerjakan penghiburan. Saudara, saya begitu rindu melihat Tuhan mengerjakan penghiburan di depan mataku. Karena ketika aku menghadapi tantangan, persoalan dalam melayani Dia, dalam berbagai hal, aku tetap mencari Tuhan, aku tetap mencari kebenarannya dan menghidupi kebenarannya. Dan hari ini pun aku rindu saudara, ada kesaksian-kesaksian yang akan saudara tuliskan di dalam komentar-komentar video di channel ini saudara. Saya mau dengar kesaksian saudara di mana Tuhan akan mengerjakan penghiburan bagi saudara. Karena apapun kondisinya, sekalipun hari ini saudara diabaikan, sekalipun hari ini saudara difitnah, ditindas, sekalipun saudara diperlakukan tidak adil, hidup saudara hancur dan menjadi reruntuhan mungkin hari ini, tetapi dengar saudara, saya rindu saudara tetap hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran, dan tetap hidup mencari Tuhan. Maka dengan demikian satu saat aku rindu mendengar kesaksian saudara. Aku rindu mendengar kesaksian yang dahsyat ketika Tuhan mengerjakan penghiburan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara. Puji Tuhan saudara, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang akan terjadi bagi orang yang tetap mencari Tuhan, tetap mencari kebenaran dalam segala kondisi. Masih ayat 3 bagian B saudara, dikatakan di sana, Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Wow saudara, ketiga yang dahsyat yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa Tuhan akan membuat padang gurun dalam kehidupan kita seperti Taman Eden. Artinya Tuhan akan mengubah padang gurun, situasi yang tanpa harapan hari ini, situasi yang sulit hari ini, situasi yang berat hari ini. Firman-Nya menegaskan bahwa Dia akan mengubah situasi itu seperti Taman Eden. Ketika saya dan saudara tetap mencari Dia, ketika saya dan saudara tetap mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, kita akan melihat dan menyaksikan saudara bahwa Tuhan mengubah padang gurun menjadi Taman Eden, padang belantara menjadi seperti taman Tuhan. Dan sekali lagi firman-Nya menegaskan bahwa di sana akan terdapat kegirangan, sukacita, dan nyanyian syukur yang nyaring. Kita akan bersukacita bersama saudara, kita akan bergirang bersama ketika kita mengalami dan melihat Tuhan mengubah keadaan. Itu sebabnya carilah Tuhan, itu sebabnya carilah kebenarannya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara,
Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang telah kita renungkan. Dan mari kita aplikasikan, saudara, di mana firman-Nya menegaskan kepada kita bahwa dalam segala kondisi, baik hari ini saudara sudah hancur menjadi reruntuhan, dan kemudian saudara diabaikan, bahkan mungkin saudara menjadi reruntuhan, hidup saudara berantakan, hidup saudara penuh masalah hari ini, oleh karena kelakuan orang lain, perbuatan orang lain, oleh karena orang lain memfitnah, menista saudara, atau apapun yang saudara alami hari ini. Firman-Nya menegaskan, tetaplah cari Tuhan, dan tetaplah cari kebenaran, dan hidupi kebenaran itu. Maka dengan demikian yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan akan memberkati dan menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi, carilah Tuhan dan cari kebenaran-Nya, hidupi kebenaran itu. Maka saudara akan menyaksikan berkat yang melimpah, mujizat yang berlimpah di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, yang kedua yang akan terjadi bahwa Tuhan akan menghibur. Mungkin hari ini sepertinya semuanya seperti reruntuhan, semuanya seperti tanpa harapan. Tapi mari kita aplikasikan, kita tetap hidup mencari Tuhan, mencari kebenaran, dan mempraktekkan, menghidupi kebenaran itu. Maka kita akan mengalami penghiburan daripada Tuhan. Tuhan akan menghibur kita, saudara. Dan yang terakhir, yang dahsyat yang akan kita alami ketika kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dengan hidup mencari Dia, mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran-Nya setiap saat dalam segala kondisi, maka Tuhan akan mengubah padang gurun yang kita alami hari ini menjadi Taman Eden. Padang belantara yang tanpa harapan itu akan berubah menjadi taman Tuhan. Wow, saudara. Dan di sana akan terdapat sukacita dan kemudian kegirangan yang kita akan alami oleh karena campur tangan Tuhan. Kita akan bersyukur karena kedahsyatan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari terapkan firman Tuhan, cari Dia, cari kebenaran-Nya, dan hidupi kebenaran itu dalam hidup kita, saudara. Maka janji-janji firman-Nya akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati saudara. Praktekkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh-sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan bahwa ketika kami hidup mencari Tuhan, mencari kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, maka janji-janji firman-Mu akan menjadi bagian kami, di mana Engkau akan memberkati dan menyatakan mujizat-mujizat-Mu yang paling dahsyat dalam hidup kami. Maka kami akan mengalami janji-Mu, di mana Engkau akan menghibur kami dalam segala reruntuhan yang mungkin hari ini kami alami. Ada penghiburan daripada Tuhan, dan kemudian pada akhirnya kami akan melihat padang gurun itu akan diubah jadi Taman Eden. Ada perubahan 180 derajat yang terjadi, yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Ekonomi kami akan diubahkan, situasi keluarga kami akan diubahkan, bisnis anak-anak-Mu, usaha anak-anak-Mu, semuanya akan diubahkan. Kami akan melihat perubahan terjadi oleh karena campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami mau menghidupi firman-Mu, kebenaran-Mu, dan kami mau mencari Engkau di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang
memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan,
Nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa
bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka
mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan, mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.